lagi di materi, yaitu tahapan perencanaan dalam MEP. Nah, tadi ada juga nih yang tanya nih, sekilas tadi mau saya baca, tapi waktunya sudah ini. Jadi tahapan, langsung saya jelaskan aja, tahapan konstruksi itu sebenarnya adalah ini teman-teman. Di lapangan itu seperti ini, teman-teman kalau lihat proyek-proyek itu, tahapannya dari awal, dari nomor 1, ya, dari nomor 1 itu adalah perencanaan. Nah, perencanaan ini tadi, ini yang saya bilang, ini adalah tugasnya si owner. Owner, gitu. Membuat gagasan atau kebutuhan. Salah satu contoh nanti misalkan si owner nih kepikiran nih, usaha saya kok makin besar, kok makin maju, saya berarti butuh kantor. Nah, gitu. Nah, dia punya gagasan apa? Gagasan dan kebutuhan berupa kantor. Nah, saya harus bikin kantor nih. Kemudian dia akan menyuruh engineer-nya, kan, menyuruh engineer-nya membuat studi kelayakan. Berapa sih kalau mau bikin kantor itu yang kapasitasnya 400 orang? Nah, kemudian manfaatnya apa? Dampak yang ditimbulkan juga apa? Nah, itu. Nah, ini yang saya sampaikan tadi di awal, tugasnya sebagai MEP engineer di kubunya si owner. Nah, kemudian setelah itu adalah ada proses pemaparan. Nah, ini dipaparkan oleh siapa ke siapa gitu. Nah, jadi dari owner kepada konsultan perencana. Nah, gitu. Dari yang nomor 1 tadi ke yang nomor 2. Nah, si owner akan menjelaskan, Pak konsultan, saya tuh pengen bikin kantor nih. Isinya nanti 400 orang, kemudian kebutuhannya A, B, C, D, F, G, dan segala macam gitu. Nah, kemudian oke, konsultan sudah terima konsepnya, ya kan, konsepnya. Kemudian masuk ke tahap perancangan. Nah, konsultan ini akan merancang sebuah bangunan tadi komplit dengan instalasinya dan segala macam sesuai arahan-arahan atau kebutuhan dari si owner atau pemilik proyek. Nah, gitu. Nah, kemudian masih ada lagi lanjutannya. Dari rencana yang sudah dibuat oleh konsultan tadi, ya kan? Dari konsultan tadi, ini akan masuk ke tahap pelaksanaan. Nah, tahap pelaksanaan itu dimulai dari tahap pelelangan atau tender. Gitu. Nah, jadi DED, Design Engineer Drawing, dan juga apa tadi? Estimate Engineer, itu adalah sebagai dokumen kontrak, dokumen tender. Gitu. Nah, kemudian di tender, dinegosiasi dan klarifikasi siapa yang menang, siapa yang mendapatkan proyeknya. Nah, kemudian baru di fase pelaksanaan yang sesungguhnya. Nah, merealisasikan gambar menjadi bentuk bangunan fisik sesuai dengan dokumen kontrak. Nah, dokumen kontrak itu apa? Ya DED dan RAB tadi. DED dan RAB. Nah, seperti itu. Nah, kemudian pelaksanaan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan, misalkan, oke, proyek ini berjalan 8 bulan. Nah, setelah 8 bulan masa pelaksanaan selesai, akan masuk ke tahap akhir. Nah, tahap akhir ini tiga-tiganya yang tadi itu bertemu nih, ketemu di lokasi, di lapangan. Nah, dia akan memastikan bangunan siap digunakan dan juga sesuai dengan rencana. Nah, ini nanti akan muncul namanya berita acara serah terima. Nah, berita acara serah terima dari siapa ke siapa? Pastinya dari tim project. Nah, tim project itu adalah konsultan dan juga pelaksanaan dari kontraktor, diserahkan ke tim owner. Tim owner nanti juga ada 2. Ada
engineering dari project dan juga engineering dari maintenance. Seperti itu. Tahap akhirnya sebuah konstruksi bangunan akan selalu seperti itu. Dan ini standar. Ini semuanya sudah menjadi SOP di dalam proyek-proyek, mau itu proyek swasta maupun proyek plat merah sama. Nah, kemudian ini adalah breakdown ya, breakdown. Jadi nanti saya akan mempraktekkan, teman-teman juga nanti bisa mempraktekkan sendiri di rumah masing-masing. Perencanaan sebuah MEP, ya kan? Nah, jadi gimana sih gedung itu kok bisa sampai jadi itu seperti apa gitu. Nah, tahapannya seperti ini. Jadi ada namanya konsep desain, ya kan? Konsep desain dianalisa, kebutuhannya seperti apa, kemudian standarnya yang diikuti mau standar apa, gitu. Kemudian masuk ke tahap perhitungan. Nah, jadi perhitungan itu menghitung kapasitas-kapasitas yang diperlukan. Contohnya ya seperti tadi, kita akan menghitung berapa sih lampu yang dibutuhkan, kemudian berapa sih kapasitas mungkin tangki air bersih dan segala macam. Nah, itu kan harus dihitung tuh. Nggak bisa ngawur, udahlah 400 orang pakai tangki ukuran 2000 liter, nah, nggak bisa. Kemudian oh, udahlah ini lampu, ini ruangannya cuma 2x2, kita pasang lampu satu aja cukup, nggak bisa bilang gitu. Jadi engineer itu harus bicara terkait angka, bicara terkait perhitungan, dan itu harus gitu ya. Jadi dasarnya dan prinsipnya kita menjadi desain, menjadi engineer MEP apalagi ya, kita harus berpegang teguh pada perhitungan-perhitungan yang sesuai dengan standar yang berlaku. Itu tidak boleh biasanya seperti ini, segini aja cukup, nah, itu nggak bisa. Jadi harus berupa angka, harus berupa nilai yang bisa diaplikasikan di lapangan. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kita udah mulai masuk ke praktek nih ini nanti. Nah, sistem perancangan kelistrikan pada bangunan gedung. Nah, ini ya, ini sebenarnya adalah instalasi-instalasi atau sistem ya, sistem kelistrikan di bangunan gedung yang cukup simple, namun lengkap. Nah, tuh. Nah, jadi yang pertama adalah sumber di gedung-gedung ya, teman-teman kalau main-main ke mall, ke hotel, ke apartemen itu sama, pasti seperti ini. Nah, di dalam powerhouse itu ada sumber dari PLN maupun dari genset yang masuk ke panel namanya ATS. ATS ini apa? ATS ini adalah Automatic Transfer Switch, di mana dia bergerak secara otomatis. Apabila PLN ini masuk, maka gensetnya off. Nah, kemudian apabila PLN ini putus, maka genset otomatis on. Nah, yang mengendalikan siapa? Yang mengendalikan adalah ATS ini, Automatic Transfer Switch. Kemudian dari Automatic Transfer Switch ini dipindahkan ke LVMDP. LVMDP ini tegangannya sudah turun, sudah ke low voltage, ke 380 atau 220. Nah, seperti itu. Nah, low voltage main distribution panel. Nah, dari LVMDP yang berada di powerhouse ini disebar lagi ke SDP, sub distribution panel. Ini biasanya per lantai ada. Nah, teman-teman biasanya kalau lihat di bangunan-bangunan bertingkat itu setiap lantai pasti ada namanya panel SDP, SDP 1, SDP 2, SDP 3, nah gitu. Dan segala macam. Dan biasanya kalau di hotel-hotel itu di sebelahnya emergency exit itu ya biasanya ada panel SDP.
Nah, dari panel SDP kemudian disebarkan ke load, nah, ke beban. Beban itu sebenarnya dibagi menjadi, kalau di gedung itu ya cuman power, penerangan, sama pompa biasanya. Gitu. Nah, kemudian ada satu backup lagi, ada satu ban serep lagi, supaya listrik yang ada di load ini tidak terganggu, yaitu apa? UPS, Uninterrupts Power Supply. Jadi biasanya yang di backup UPS ini tidak semuanya, hanya beberapa power yang digunakan untuk server ataupun komputer gitu ya. Biar ketika perpindahan antara PLN ke genset atau sebaliknya, ini biasanya memerlukan 10 detik, 10 detik ya. Ini komputernya nggak mati. Nah, itu menggunakan UPS. Nah, seperti itu. Jadi simpelnya seperti ini, teman-teman. Jadi gedung-gedung mau gedung apapun, itu ya wis basicnya itu seperti ini. Gitu. Nah, kemudian sebelum kita masuk ke praktek ya, jadi kita tadi sudah mendapatkan prinsipnya seperti apa. Jadi prinsipnya sistem elektrikal gedung itu seperti apa. Nah, setelah ini kita akan masuk ke sesi 2, tapi kita mid break dulu. Dan nanti kita akan mencoba mempraktekkan. Nah, teman-teman akan melihat demonstrasi saya, atau teman-teman kalau misalkan sudah menginstal AutoCAD di laptopnya masing-masing, nanti setelah plat ini bisa dicoba ya. Nah, jadi di beberapa media saya kemarin sempat baca-baca juga ya. Jadi ya nggak baca juga sih. Jadi sebenarnya saya pun saat ini itu mengalami kesusahan mencari tim. Jadi di tempat saya yang sekarang itu, saya itu baru berdua ya. Saya sama satu orang lagi yang saya kasih tanggung jawab sebagai pengawas di area Jawa Barat dan juga Jabodetabek. Saya mau nambah satu itu saat ini carinya itu susahnya minta ampun. Nah, itu sebenarnya makanya saya tadi di awal juga sampaikan bahwasanya kesempatan menjadi engineer elektrikal atau engineer MEP pun tuh masih terbuka lebar gitu teman-teman. Nah, itu ya. Kemudian saya mau sampaikan lagi bahwasanya untuk pelatihan kali ini, pelatihan di Creative Station ini memang saya desain dan juga bersama teman-teman tim Creative Station tuh semudah mungkin, semudah mungkin tapi sedetail mungkin. Nah, jadi teman-teman yang mungkin mulai belajar, ini ya, yang mulai belajar, yang belum pernah melihat pun, itu insya Allah nanti bisa mengikuti. Nah, bisa mengikuti, bisa menjadi sesuai cita-citanya menjadi engineer. Nah, seperti itu. Oke, saatnya kita kembali ke
latihan ya. Kita memasuki ke sesi 2 seperti yang sudah saya janjikan tadi. Di sesi 2 ini kita akan belajar secara praktek. Nah, kan, kita belajar secara praktek bagaimana caranya menghitung kebutuhan instalasi penerangan. Kemudian juga bagaimana caranya membuat DED untuk instalasi penerangan pada bangunan, ya kan? Nah, tools yang kita butuhkan, yang pertama adalah tidak lain dan tidak bukan adalah denah ya. Nah, jadi kalau di lapangan itu kita selalu sebenarnya MEP ini adalah selalu pekerjaannya tuh terakhir-terakhir. Itu yang sebenarnya bikin tantangan tersendiri dari teman-teman engineer MEP. Kenapa? Karena dua pekerjaan sebelumnya ini harus fix dulu. Jadi kalau MEP ini kan harus menerima denah yang sudah jadi dari tim arsitek maupun dari tim sipil gitu. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman engineer, arsitek dan sipilnya ini eh, bertengkar terus, ya kita nggak kerja-kerja gitu. Nah, biasanya saya kalau di lapangan adalah menjadi wasit antara mereka berdua gitu. Supaya pertandingannya cepat selesai, supaya MEP-nya bisa cepat gerak, bisa cepat bekerja. Nah, seperti itu. Jadi yang pertama yang dibutuhkan untuk merencanakan adalah denah. Nah, denah di sini, ini salah satu contohnya kita sudah mendapatkan denah ya. Ada lantai 1, lantai 2, dan juga lantai 3. Ini adalah satu rencana bangunan untuk kantor gitu. Nah, kemudian tools yang kedua adalah sebuah kalkulator. Nah, jadi kalkulator ini sebenarnya tidak hanya membahas terkait penerangan aja, teman-teman. Nah, jadi ini saya sudah masukkan juga di sini sesuai perhitungan standar SNI 036197 tahun 2000 terkait konservasi energi pada sistem pencahayaan. Nah, standarnya itu apa sih sebenarnya? Standarnya adalah di sini nih. Nah, di sini nih. Nah, ini yang dibahas di SNI itu ini. Jadi, ruangan apa ya? Ini ya, ruangan apa? Tingkat pencahayaannya berapa? Nah, kemudian temperatur warnanya itu harus pakai yang apa? Itu sudah ditentukan oleh SNI ini. Nah, jadi ada tiga pencahayaan sendiri ada tiga ya. Ada warm white, cool white, dan juga daylight. Nah, di sini nanti kita akan mencoba menghitung dulu ya. Kita akan menghitung dulu apa namanya ruangan ya, ruangan. Ini nanti kita mulai dari lantai 1, panjang, lebar, tinggi ruangan, kemudian kebutuhan luxnya berapa, ini harus sesuai dengan SNI. Nah, inilah yang saya maksud, setiap kali perencanaan kita harus sesuai dengan SNI. Nah, ini tingkat pencahayaan. Ini harus sesuai dengan ini. Nah, kemudian kita di samping itu kita juga harus menentukan nih, kita harus menentukan lampu yang akan kita gunakan. Nah, lampu yang akan kita gunakan nanti masuk di kolom yang ini. Nah, gitu. Sebentar saya buka dulu untuk lampunya. Oke. Nah, kita kembali ke CAD ya. Kita kembali ke CAD. Sudah muncul belum? Oke, sudah. Nah, data-data tadi kita harus masukkan ke file Excel-nya. Ini yang pertama kita akan mulai dengan apa namanya? Membuat ini menghitung ya. Kita akan menghitung lampu untuk di area lobby. Nah, bagaimana caranya? Caranya kita harus ukur dulu nih.
kita harus ukur dulu terkait lebar dan panjangnya ruangan lobi ini. Nah, kita harus ukur dulu. Caranya, dengan menggunakan AutoCAD biasa ini, kita tinggal mengetik di keyboard itu DLI. DLI. Nah, DLI itu ya. DLI kemudian kita paskan sisi dalam bangunan. Jadi ingat ya teman-teman, kalau untuk MEP itu yang dihitung adalah sisi dalam bangunan. Kalau teman-teman sipil biasanya yang dihitung adalah as dari dinding bata ke bata. Nah, kalau kita yang ngapain dindingnya kita hitung? Ya, kita cukup menghitung sisi dalam dari bangunannya aja. Nah, ini salah satu contohnya. Untuk lobi kita harus hitung dulu berapa lebar dan panjangnya. Salah. Nah, lebarnya 465, panjangnya 435. Kemudian kita masukkan di ruangan lobi. Panjangnya 4,35, lebarnya 4,65. Tingginya adalah 3 meter ya, standar. Nah, kemudian kita cari di sini lobi. Lobi tingkat pencahayaannya adalah ini 100 ya. Lobi ataupun koridor membutuhkan tingkat pencahayaan 100. Nah, sekarang kita masuk ke detail lampu yang akan kita gunakan. Nah, kita lihat dulu di sini. Nah, biasanya ada dua macam. Jadi, lampu itu biasanya ditentukan oleh arsitek bisa, ditentukan oleh MEP engineer juga bisa. Nah, kalaupun misalkan ditentukan oleh si arsitek, teman-teman harus tahu lampunya ini kapasitasnya berapa. Nah, seperti itu. Nah, salah satu contoh seperti yang di ini ya, saya contohkan ini, kita harus tahu kapasitas lampunya. Gitu. Nah, di sini yang tadi di sini adalah lampu untuk dalam ruangan menggunakan downlight LED 14 watt. Nah, maka kita harus cari nih, harus kita cari. Nah, ini salah satu contohnya. Lampu ini mereknya Philips ya. Ini mereknya Philips 14 watt. Nah, data apa yang dibutuhkan tadi? Nah, kita lihat di sini. Yang pertama adalah lampu per fixture. Nah, lampu per fixture ini maksudnya lampu per titik. Ya, kita bikin satu aja. Kemudian wattnya si lampu 14 watt. Nah, ini yang harus kita cari nih. Lumen per wattnya. Nah, lumen per wattnya berapa? Ini kita harus lihatnya di datasheetnya si lampu. Ini kita sudah pilih lampu downlight LED lampu, pilih lumen per wattnya ada di sini teman-teman. Nah, dilihat di sini. Seret ini. Daya penerangan terukur nominal 85 lumen per watt. Gitu. Nah, kita masukkan di Excel yang tadi 85. Kemudian faktor kerugian ini adalah penyusutan lumen. Ini diisikan 0,8 aja. Penyusutan ini biasanya kan lampu itu makin tahun kan biasanya makin redup. Nah, itu. Jadi dia bisa meredup itu bisa sampai 80%. Kemudian rugi tembaga ini sudah konstanta 0,6. Nah, rugi tembaga itu maksudnya adalah rugi dari kabel-kabel yang digunakan untuk instalasi. Ini udah konstanta, semuanya sudah ini ya, sudah standar lah ibaratnya.
Nah, ini adalah salah satu contoh yang sering saya gunakan di lapangan. Kenapa? Karena di lapangan itu eh, lebih membutuhkan gini teman-teman. Nanti teman-teman kalau misalkan jadi engineer gitu ya, ME engineer itu dituntut untuk berpikir secara cepat, untuk mengambil keputusan juga tepat gitu. Dan nggak boleh ngawur, itu catatannya. Semuanya harus tertulis, harus terhitung. Nah, makanya saya membuat satu tools seperti ini, Excel ya, tinggal masukin angkanya, langsung ketemu di sini jumlah required of fixture. Jadi berapa titik lampu yang dibutuhkan langsung muncul di sini. Itu. Nggak cuma penerangan aja, nanti teman-teman kalau bergabung kalau berlangganan teman-teman juga akan mendapatkan kalkulator seperti ini. Ini yang B, nanti kita pertemuan kedua, ini adalah bagaimana caranya kita mengatur panel dan juga membagi isinya panel. Nah, ini namanya wiring diagram. Sebelum kita gambar di AutoCAD, nah, nanti kita harus bagi dulu di sini, pembagian saklarnya, pembagian lampunya, dan beban-beban yang lain harus sesuai dengan kaidah-kaidah elektrikal yang sesuai dengan puil. Nah, salah satu contohnya ini harus imbang. Nah, gitu. Fasanya harus imbang. Nah, itulah. Nih, poin B contohnya. Kemudian nanti di pertemuan yang ketiga ya, pertemuan ketiga kita juga akan bagaimana caranya menghitung drop voltage dan juga menghitung berapa sih kebutuhan kabelnya sesuai dengan kuat hantar arus yang sesuai standar, yang aman pastinya. Pastinya kalau kabel itu kalau kekecilan nanti terbakar, kalau kebesaran juga menimbulkan drop voltage juga. Jadi nggak handal instalasi listriknya, instalasi elektrikalnya. Pastinya akan saya jelaskan lagi secara komplit, secara detail. Ini angkanya didapatkan dari mana, kenapa kok harus seperti ini, kenapa kok drop voltage-nya maksimal 5% dan segala macam. Nah, kemudian ada juga di sini nanti kita juga di kelas premium ketiga akan membahas juga terkait kapasitor bank. Nah, bagaimana caranya memperbaiki daya reaktif, kemudian berapa kapasitor bank yang dipasang. Nah, itu kita akan bahas di sini. Kemudian yang terakhir ada trafo nanti. Nah, trafo ini juga harus dihitung, apalagi kalau misalkan teman-teman nanti dapat proyek yang besar ya. Di hotel, apartemen itu mau tidak mau pasti trafo. Karena PLN tidak akan mau menyediakan trafo milik mereka, itu digunakan untuk bangunan-bangunan yang sifatnya adalah permanen. Nah, kalau permanen itu biasanya pelanggannya yang disuruh mengadakan trafo sendiri. Nah, jadi kita akan berlangganan jaringan tegangan menengahnya. Nah, tegangan rendahnya nanti kita atur-atur sendiri, seperti itu.